luar biasa kabarnya. Kakak Vera? Ya, sangat luar biasa. Kakak Angel? Iya, kakak percaya semua sudah sukacita mau beribadah bersama, semua dalam keadaan sehat. Bersama dengan kakak Vera dan kakak Angel dan kak Serlina, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Karena itu adik-adik ayo duduk yang manis supaya kita bisa beribadah dengan tenang. Nah adik-adik mari berdiri, kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini untuk beribadah kepadanya. Salam juga. Nah adik-adik sekarang kakak mau tanya, bagaimana perasaan adik-adik kalau dikasih tugas di sekolah, misalnya disuruh pimpin upacara atau menjadi ketua kelas? Bagaimana perasaannya? Hah? Iya, ada yang menjawab senang, ada yang menjawab takut-takut, bahkan mungkin ada yang menolak. Kalau kakak Vera dikasih tugas dari sekolah, perasaan kakak Vera bagaimana? Ya, perasaan saya pasti senang, tapi pasti ada juga takutnya. Iya, tapi tugasnya diterima kan? Iya, pasti diterima dan dikerjakan. Iya, adik-adik kalau di sekolah kita diberikan tugas, kita tidak boleh menolak walaupun seperti kata kakak Vera, mungkin kita masih takut-takut. Tapi percayalah ketika diberikan tugas berarti Tuhan percaya kita bisa mengerjakannya. Jadi kalau masih takut-takut dikasih tugas diterima saja tapi sambil berdoa. Percaya kalau Tuhan itu akan menolong kita untuk memampukan mengerjakan tugas itu. Nah adik-adik mari kita berdoa bersama untuk saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami agar kami senantiasa melakukan dengan baik ketika kami diberikan suatu tugas. Inilah doa kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kita. Ketika Dia memberikan suatu tugas kepada kita, Dia pasti akan menolong kita karena Dia begitu menyayangi kita. Mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita? Iya, kalau semuanya sudah siap mendengarkan cerita, semuanya ambil posisi duduk yang baik, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan, tidak boleh
ribut. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah melindungi kami dari semalam hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat menyambut pagi yang begitu indah dan cerah. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tuntun sertai kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Tuntun sertai juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan agar bisa memberitakan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, cerita kita minggu ini merupakan kelanjutan cerita dari minggu lalu. Adik-adik, masih ada yang ingat cerita minggu lalu tentang apa? Iya, betul sekali. Cerita minggu lalu tentang Daud dalam pelarian. Nah, cerita kita minggu ini itu tentang Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Katanya, Saul mati dalam peperangan. Betulkah itu adik-adik? Semua sudah penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Tetapi pasukan Filistin ternyata lebih kuat. Akhirnya, pasukan Israel kalah dan melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian, sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi raja Israel. Sekarang, Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Daud menjadi raja Israel yang terkuat dan pemberani. Iya, adik-adik, bagaimana dengan videonya? Sudah dinonton dengan baik? Iya, betulkah Saul mati dalam peperangan? Iya, betul sekali. Ternyata Saul mati dalam peperangan. Nah, Saul itu merupakan orang yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyertai dia. Berbeda dengan Daud. Daud merupakan orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan melimpahkan kekuatan yang besar kepada Daud, sehingga setiap Daud berperang melawan
musuhnya, Daud selalu menang. Daud memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Nah, adik-adik, dari Daud kita belajar kalau kita dengar-dengaran maka Tuhan akan senang sama kita. Tuhan akan menuntun kita, sama halnya kalau kita dengar-dengaran kepada orang tua, kepada kakak sekolah minggu, kepada guru di sekolah, maka mereka akan senang sama kita. Bahkan mereka bisa memberikan kita tugas karena mereka percaya sama kita kalau kita bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Pembacaan kita terambil dari 2 Samuel 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, adik-adik di rumah cukup mendengarkan ya. Kalau adik-adik sudah bisa membaca Alkitab, adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan membacanya. Kakak bacakan ya, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berbunyi, "Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, 'Ketahuilah kamu ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkau harus mengembalakan umatku Israel, engkaulah yang menjadi raja atas Israel.' Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Amin. Nah, adik-adik, kita diajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah sungguh baik bagi kita. Tuhan selalu memberkati kita, memberikan kita kesehatan, bahkan segala hal yang baik Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita merespon dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Dan seperti biasa, guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan bahwa persembahan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop, terus menghubungi guru sekolah minggu untuk diambil di rumah atau bisa juga dibawa langsung ke gereja. Nah, sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama, ambil sikap doa yang baik, duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menuntun sertai kami sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau tuntun sertai kami Tuhan Yesus, ajar kami agar kami bisa seperti Daud yang selalu taat dan dengar-dengaran kepadamu. Ajar kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu agar kami bisa dengar-dengaran kepada orang tua, kepada
kepada kakak sekolah minggu, kepada guru di sekolah, ataupun orang yang lebih tua dari kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau jadilah dokter yang tidak terlihat, menjabat tubuhnya Tuhan Yesus melalui makanan dan obat-obatan yang ia konsumsi, sehingga ia boleh sembuh dan boleh dapat bersekolah minggu bersama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Engkau senantiasa memberikan kami hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, agar kami dapat mengajar adik-adik sekolah minggu kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden agar dapat memimpin negara kami dengan baik. Engkau senantiasa memberikannya hikmat, kebijaksanaan, serta kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita akan selesai dan kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin, Tuhan menjaga kita, amin, Tuhan menyayangi kita. haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Firman Tuhan.